Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika terkait legalisasi ganja medis untuk kesehatan. Sebelumnya permohonan tersebut diajukan oleh 3 ibu dari anak penderita kelumpuhan otak. Mahkamah Konstitusi menyatakan ganja medis tetap tidak boleh digunakan untuk alasan kesehatan. Hal ini tertuang dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Narkotika yang digelar secara virtual Rabu siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan ganja memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Majelis Hakim juga menilai materi yang diuji merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayati. Ketiganya adalah ibu dari anak penderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Wacana penggunaan ganja medis untuk kesehatan ini sempat mengundang perhatian publik karena aksi unjuk rasa yang dilakukan para pemohon. Aksi viral ini juga menuai perhatian banyak pihak, salah satunya Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin yang meminta agar MUI membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia fraksi P3 Arsul Sani berharap para pemohon uji materi Undang-Undang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan tidak kecewa. Arsul mengatakan putusan di MK adalah bagian mekanisme judicial review. Arsul menegaskan masih ada mekanisme legislative review yang berlangsung di DPR dan keputusan MK menyatakan inkonstitusional ini bukan berarti tidak bisa diubah. Arsul mengatakan kesempatan ada di tangan DPR. Jika DPR sepakat mengubah, maka masih ada kesempatan. Sementara Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pun memastikan penelitian atas ganja masih akan berjalan. Menurutnya, penggunaan ganja medis harus berdasar ilmiah. Menkes memberi analogi seperti morfin yang juga termasuk narkotika. Morfin bisa digunakan sebagai obat setelah memiliki bukti ilmiah dan saat ini penggunaannya digunakan sebagai pedoman di bidang medis. Ya pemirsa, penolakan di Mahkamah Konstitusi ini menambah panjangnya waktu perjuangan para pemohon legalisasi ganja medis. MK menyarankan pemerintah dan DPR bersama merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika apabila ingin mengubah peruntukan ganja di Indonesia. Saat ini harapan para pemohon uji materi tersebut ada di tangan DPR dan mitra kerja, yakni pemerintah. Mari sama-sama pemirsa kita menakar besarnya kesempatan serta urgensinya dari kacamata hukum bersama Kris Taufik selaku Ketua BDPP Bidang Hukum Internal sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak Kris, saya harap Bapak juga baik, apalagi kalau misalnya melihat bagaimana pergerakan dari narasi legalisasi ganja medis di Indonesia saat ini ya. Ya. Baik, Pak Kris, kalau misalnya kita lihat ini beberapa hari terakhir baik DPR maupun pemerintah tampaknya sih sudah mengeluarkan kata-kata yang bisa kita kutip ini atau kita tangkap, mereka tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya legalisasi atau perubahan peruntukan ganja untuk medis nantinya di Indonesia. Tapi kalau misalnya melihat atau menakar arah mata angin nih Pak Kris, kira-kira akan condong kemana? Oke, jadi gini, saya baca putusan MK. Jadi tadi di pembukaan ini saya baca MK menolak legalisasi ganja. Sebenarnya kurang tepat. Karena yang ditolak oleh MK itu kan pemohon meminta supaya narkotika golongan 1
itu diperbolehkan untuk ke medis. Padahal narkotika golongan 1 itu ada 65 jenis kalau dilihat di lampirannya. Termasuk di situ adalah opium, lalu tanaman koka dan lain-lain. Itu semua golongan 1. Jadi sebenarnya MK itu yang menolak adalah keseluruhan Golongan 1 golongan itu. 1 untuk menjadi medis. Nah, sekarang khusus spesifik ganja. Sebenarnya kalau kita baca dengan teliti putusan MK, lalu keterangan DPR dan keterangan pemerintah, juga keterangan presiden yang disampaikan di dalam persidangan MK, ada satu pola pikir yang sama. Semua sepakat untuk mendorong diadakan penelitian ilmiah terhadap kegunaan ganja tersebut. Dan ketika itu sudah dilakukan, rasanya jalannya tidak terlalu berbelit. Kenapa? Karena di Undang-Undang 35, ini yang jadi masalah kan, ganja itu dimasukkan ke golongan 1. Nah, golongan 1 itu tidak boleh untuk kesehatan. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kalau ini mau dilakukan, maka bisa saja ganja menjadi golongan 2. Tetapi untuk memasukkan ke golongan 2, itu kan perlu penelitian. Kayak morfin Jadi, seperti itu ya Pak Kris ya? Morfin kan di golongan 2. Begitu. Jadi kalau menurut saya, semua pihak itu mendukung yang dilakukan oleh pemohon. Jadi harapan pemohon tadi saya dengar dari Sekjen P3 senior kami Pak Asrul menyatakan kalau jangan berkecil hati. Ya memang pemohon tidak perlu berkecil hati karena semua pihak mendukung. Hanya yang jadi masalah adalah yang didorong adalah penelitiannya. Malah saya lihat di dalam salah satu paparannya itu malah menyampaikan bahwa sebenarnya ini bisa langsung karena begini, kalau di Undang-Undang 35 itu perubahan golongan bisa dilakukan cukup dengan permen. Nah, kalau kita lihat siapa menteri yang bisa mengeluarkan, Menteri Kesehatan. Jadi menurut saya marilah kita dorong Departemen Kesehatan, tentunya Menteri Kesehatan dengan jajarannya untuk melakukan penelitian secara ilmiah sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi poinnya sebenarnya itu, belum ada kajian saintifik yang menyatakan bahwa efektivitas ganja untuk medis. Makanya semua pihak mendorong, termasuk MK. MK tidak mengatakan tidak boleh. Kalau di dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa harus didorong untuk penelitian. Dan semua keterangan juga begitu. Nah, tapi memang MK kan putusannya itu ada, selama ini ada 2 macam. Satu adalah mengenai legal standing, dan kedua mengenai open legal policy. Itu yang masa besarnya. Yang ini masuk ke open legal policy ya? MK menyatakan bahwa ini adalah tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. MK kan keterbatasan wewenangnya kan menguji apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar, betul. MK menyatakan ini tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu. Tetapi bukan berarti MK menentang kehendak baik dari pemohon, tidak. Makanya di dalam pertimbangan MK menyarankan marilah didorong penelitian secara saintifik dan semua pihak itu sepakat gitu. Jadi pada akhirnya ini akan bertumpu kepada kemaslahatan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dan juga keinginan atau kesepakatan dari pembuat kebijakan tersebut, begitu ya Pak Kris? Betul. Jadi sebenarnya kan titik kritikalnya adalah ganja ini bisa berfungsi 2 kan, satu untuk rekreasi, satu untuk medis. Nah, untuk yang medis saya pikir semua pihak sepakat bahwa ini perlu dieksplorasi lebih jauh. Bahasa di dalam pertimbangan MK adalah mendorong penelitian secara saintifik, karena secara keilmuan ini belum terbukti. Tapi nggak cukup. Apa nggak cukup Pak Kris? Kan untuk penelitian secara ilmiah terhadap ganja sendiri kan sudah dilakukan banyak di berbagai negara. Amerika Serikat sudah lama. Kemudian baru-baru ini Thailand juga sudah bahkan sampai mengeluarkan kebijakan mereka akhirnya melegalisasi ganja. Belum cukup? Kalau saya lihat begini, mungkin bisa dicek. Setahu saya FDA di Amerika itu belum juga mensahkan. Betul. Belum semua di negara bagian begitu ya Pak Kris? Belum. Jadi kalau menurut saya ini kan terkait dengan pengobatan atau terapi untuk penyakit tertentu. Saya pikir belum pernah ada jurnal ilmiah yang menyatakan itu. Saya belum pernah baca itu. Jadi masalahnya bukan tidak cukup, tapi memang kelihatannya belum ada gitu. Atau sekalian langsung dilakukan di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Jadi semua orang tahu transparansi.
Iya betul. Jadi menurut saya, marilah ini kita dorong bersama-sama gitu. Sebenarnya Kementerian Kesehatan bisa mengambil inisiatif untuk menjadi pionir memulai penelitian ini secara ilmiah Mhm. gitu. Tapi gini Pak, ada beberapa semacam keraguan juga karena kan sebenarnya untuk perjuangan melegalisasi ganja demi keperluan medis ini jadi semacam dikendarai juga oleh kepentingan lain. Biasanya sih kalau orang menyebutnya ada komunitas yang sebenarnya menginginkan ganja ini juga bisa dipergunakan untuk keperluan rekreasi. Seperti tadi kata Pak Kris. Jadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana mengawal peruntukan ganja ini memang benar betul-betul untuk kepentingan medis. Kalau dari kacamata Pak Kris atau perspektif Anda seperti apa ini? Aparat atau pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya bisa sama-sama tegas mengawal peruntukan tersebut. Gini, kalau menurut saya yang penting kan enforcement-nya. Sekarang Hmm, pertanyaan saya, morfin itu dipakai untuk medis. betul. Juga nggak beredar bebas kok. Iya, iya, iya. Bisa Gitu. mencontoh itu begitu ya? Iya, ya. Dan saya pikir kita cukup aparat kita sangat amat, nah kurang apa lagi tuh, amat sangat mampu untuk mengatasi itu. Pasti. Cuman sekarang tinggal secara saintifik aja dikaji, dibuktikan. Kan setiap undang-undang di kita ini kan kesepakatan. Gitu. Nah, ketika saya kok yakin kalau kajian saintifiknya sudah bisa membuktikan dan teruji, saya pikir nggak ada anu lagi ya, tidak begitu banyak perbedaan lagi dengan semua yang sekarang beredar ini, narasi yang beredar karena semua sepakat kok kalau ini diteliti. Tapi kenapa begitu sulit ya Pak Kris melihat ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai budaya, kemudian juga sejarahnya gitu, tanaman ini kan tumbuh subur di Indonesia, kemudian juga sudah banyak digunakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah istimewa Aceh. Mengapa sulit sekali untuk membuat penelitian tersebut di Indonesia, kemudian juga melihat atau memilah-milih gitu peruntukannya kepada mereka yang memang harusnya menjadi kaum prioritas? Kalau menurut saya nggak tahu, perlu tanya dengan Kementerian Kesehatan karena di undang-undang itu yang mendapat kewenangan untuk pengelompokan narkotika itu adalah Kementerian Kesehatan. Siapa tahu mereka sudah melakukan, cuman tidak terekspos, kita nggak tahu. Oh, oke. Gitu, kita nggak tahu. Gitu. Dan belum ada dorongan yang masif seperti itu seperti Menurut saat saya, ini. iya. Kan Baik, sesuatu yang baru itu perlu terus-menerus disuarakan, gitu. Mungkin dorongannya juga belum kencang. Terakhir mungkin Pak Kris, imbauan Anda terutama bagi para pemohon uji material ini yang kemarin memang sempat katakanlah down gitu ketika keputusan tersebut keluar dari Mahkamah Konstitusi. Himbauan saya, marilah bersama-sama kita dorong Kementerian Kesehatan. Kenapa tidak dibuka komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong ini dilakukan penelitian secara saintifik gitu. Kalau ke MK memang saya paham kalau katakanlah MK memutuskan, maka yang diputuskan itu sebenarnya bukan ganja saja. Yang tadi saya sebutkan ada 65 jenis narkotika termasuk opium, kokain, semuanya masuk terus dijadiin bisa dipakai buat medis semua, kan enggak juga. Gitu. Jadi kalau sikap MK itu saya bisa paham karena yang diminta itu adalah pengecualian terhadap golongan 1, bukan ganja, golongan 1. Gitu. Baik. Kalau kita baca, itu amarnya kan bisa dibaca. Baik. Jadi sebenarnya bolanya bukan hanya di Komisi 3 DPR ya, tetapi juga Kementerian Kesehatan untuk tadi penelitian ilmiahnya secara mendalam, kemudian juga tadi transparan, jadi bisa diketahui oleh masyarakat banyak sehingga tidak ada narasi yang saling tumpang tindih seperti itu ya Pak Kris ya. Iya, kalau saya lihat malah seharusnya bukan beban, seharusnya tanggung jawab ini ada di Kementerian Kesehatan, yang bukan paling, di DPR. Baik. Kalau regulasi secara regulasi menurut saya sudah cukup akomodatif. Dan tergantung tadi berarti hasil dari penelitian tersebut ya, semoga nantinya akan berpihak kepada kebutuhan masyarakat yang sebagai tadi katakanlah prioritas dari pelaksanaan undang-undang. Baik, terima kasih Pak Kris Taufik atas informasinya, insight-nya dan juga waktunya sebagai Ketua DPP Bidang Hukum Internal Jubir Nasional Partai Perindo sore ini di MNC News Now. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, sampai salam jumpa. Buat semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.